Salam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan, kita adalah orang-orang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita juga adalah orang yang percaya, yang beriman kepada Alkitab sebagai firman Allah, sebagai kebenaran absolut yang menjadi acuan, menjadi norma, dan menjadi panduan hidup kita. Orang percaya bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Beriman adalah satu identitas. Dan kita memahami iman itu berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 1 demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam sejarah gereja ada dua sikap ekstrim tentang bagaimana orang percaya beriman. Yang pertama, mengatakan bahwa iman itu hanya bisa diimani. Sesuatu hanya bisa diimani kalau dipahami secara logika, secara kognitif, dan secara pengetahuan. Berarti bagi mereka, logika manusialah yang menentukan apa yang harus diimani dan apa yang tidak perlu diimani. Maka segala sesuatu yang tidak bisa diterima oleh pikiran manusia, maka bagi mereka sesuatu tidak perlu diimani. Ekstrim yang kedua mengatakan seperti ini, bahwa iman saja sudah cukup, pengetahuan tidak perlu. Apa yang saya imani itu sudah sesuatu sikap yang terpuji. Maka seseorang yang punya iman seperti ini, itu biasanya diidentikan sebagai iman yang buta. Jadi bagi mereka, dengan beriman saja itu sudah cukup, sudah tenang, dan sudah merasa hidup itu lebih aman ketika sudah punya iman. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana sebenarnya iman yang benar itu? Iman yang benar tentu tidak seperti ekstrem yang pertama, yang memberhalakan logika, pikiran kognitif manusia. Iman itu tidak selalu sejalan dengan logika, karena manusia adalah sudah tercemar, jatuh di dalam dosa, dan salah satu aspek yang tercemar adalah kognitif. Pikiran manusia, secara intelek, manusia itu tercemar oleh dosa, sehingga segala sesuatu yang dipahami oleh pikiran belum tentu adalah satu kebenaran. Lalu yang kedua perlu kita pahami adalah bahwa iman itu adalah anugerah. Memang betul bahwa untuk beriman itu bukan adalah maunya kita. Saya mau beriman. Tetapi harus dipahami bahwa iman itu adalah anugerah Tuhan. Seseorang hanya bisa beriman kalau kepada seseorang itu diberikan anugerah beriman oleh Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan iman itu. Nah, disinilah ada orang yang lebih pasif. Mengatakan bahwa udah cukup beriman saja, udah cukup. Tetapi sebenarnya iman kita itu adalah iman yang bertumbuh, yang terus bertumbuh di dalam hikmat dan di dalam pengertian. Maka berarti kalau kita artikan iman itu harus bertumbuh, berarti kita itu harus berusaha untuk terus memahami apa yang kita imani. Apa yang kita imani, apa yang kita percaya, itu harus terus-menerus kita coba pahami dengan baik. Nah, disinilah proses bertumbuh itu terjadi. Kita bertumbuh di dalam pengertian, di dalam pemahaman, dan di dalam hikmat kita tentang apa yang kita imani. Maka orang-orang percaya harusnya adalah satu komunitas di mana mereka terus berjuang untuk memahami apa yang mereka percaya. Tentu ketika kita belajar untuk memahami sesuatu, ini melibatkan kognitif. Dan kita diberikan kesempatan untuk bertumbuh di dalam gereja melalui komunitas yang ada, melalui pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh orang-orang percaya, oleh hamba-hamba Tuhan. Disitulah kita akan bertumbuh. Jadi iman itu bukan satu hal yang kita rasa sudah cukup saja, kita berhenti dalam sikap beriman itu, tetapi iman itu harus terus bertumbuh di dalam pengertian dan di dalam hikmat. Mari Bapak Ibu kita terus bertumbuh di dalam iman kita. Iman saja itu tidak cukup untuk hidup kita.
Tetapi memang iman itu sesuatu yang sangat penting. Tetapi iman itu haruslah bertumbuh di dalam hikmat dan di dalam pengertian. Mari sama-sama bertumbuh di dalam gereja kita untuk kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bertumbuh bersama.